거 아니냐. Halo guys, selamat datang kembali di channel Om Joni. Dan kali ini gue bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Komitmen, yang dimana film ini menceritakan tentang seorang remaja yang menjadi agen rahasia setelah ayahnya dibunuh. Nah, jadi gimana sih ceritanya? Oke, kita langsung saja ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita penjaga warung yang sedang makan bersama dengan seorang pria. Wanita tua ini bertanya apakah pria itu memiliki anak. Dia kemudian memperlihatkan sebuah foto kepadanya dan ternyata pria ini memiliki dua orang anak yang berada di Korea Utara. Kemudian nenek tua ini menyuruh pria itu cepat pergi dari tempat itu. Dan di luar ia seperti diikuti oleh seseorang. Pria ini bernama Leung Ho. Saat itu ia dikepung oleh beberapa polisi. Ia kemudian diperintahkan untuk menyerah. Namun ia sempat mengambil foto anaknya dan kemudian ia ditembak dan Leung Ho pun tewas di sana. Scene kemudian berpindah ke Korea Utara di mana di sebuah penjara terdapat seorang pria bersama dengan adik perempuannya yang ditahan di sana. Dia merupakan anak dari Leung Ho. Seorang tentara kemudian mengatakan kalau ia bisa pergi dari tempat itu dengan satu syarat, yaitu ia harus menjadi seorang agen rahasia. Dia bernama Myung Hoon. Scene kemudian berpindah ke seorang pria yang dibunuh di sebuah lift. Sebelum ia dibunuh, pelaku mengatakan beberapa kata sebelum membunuh korbannya. 발전난상이 김선명 Diketahui juga ada 3 korban yang dibunuh oleh orang yang sama, dengan korban dari unit yang sama. Diceritakan juga kalau pembunuh itu merupakan pembunuh profesional dari Korea Utara. Scene beralih ke Myung Ho yang kini diadopsi oleh sepasang suami istri. Namun Myung Ho kini merubah namanya menjadi Daeho. Daeho kemudian dibawa pulang. Ternyata pasangan ini merupakan agen rahasia unit 8. Dan mereka sudah diperintahkan untuk mengadopsi Daeho dan menjadikannya sebagai agen rahasia di sana. Dan hal itu memang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian hari pertama Daeho sekolah pun tiba. Di sana ia duduk dekat seorang wanita yang bernama Hye-in. Saat itu juga Hye-in diganggu oleh teman sekelasnya yang sering membulinya. Namun Daeho yang melihat hal itu hanya diam saja dan tak menunjukkan responnya sama sekali. Karena Daeho menyingkirkan tangannya dari pria itu membuatnya dihajar saat jam istirahat. Namun Daeho hanya diam saja dan hanya menyuruhnya mengambil dompetnya saja. Namun guru mereka malah datang dan akhirnya mereka pun bubar. Saat itu juga Daeho kemudian melihat Hye-in yang sedang memperhatikan teman-temannya yang sedang menari. Di sisi lain, seorang pria yang juga merupakan anggota unit 8 akan dibunuh oleh si pembunuh bayaran. Namun ia bersempat bersembunyi dan menelpon ayah angkat Daeho, namun tak diangkat hingga pada akhirnya ia ditembak dan tewas seketika. Saat pulang sekolah, Daeho mendapat paket yang berisi telepon dan foto korban dari unit 8 yang sudah dibunuh. Seseorang kemudian memberitahukan kalau tugas dari Daeho adalah mencari si pembunuh bayaran itu. Saat itu juga Daeho pergi ke sebuah toko kue dan mengambil senjata yang sudah dipersiapkan dalam sebuah kue tanpa hiasan. Ia kemudian bergegas ke rumah seseorang. Namun orang itu sempat melawan dan terjadilah baku hantam di sana. 택배 Karena skill Daeho dan arahan dari produser masih bagus, jadi tentu dia berhasil mengalahkan orang itu. Daeho kemudian bertanya keberadaan Buk Dosung, yaitu pembunuh bayaran itu. Pria itu bilang kalau ada seorang tukang daging yang pernah melihatnya. Namun saat itu juga pria itu menyerang Daeho. Namun Daeho berhasil melumpuhkannya. 부상을 한번 가는 놈인데 Esok paginya di sekolah, Daeho melihat Hye-in yang dibully teman-temannya. Daeho kemudian membantu Hye-in membersihkan sampah yang dilempar kepadanya. Saat jam pelajaran, Daeho malah melamun dan membuat gurunya bertanya pada Daeho. Namun Daeho menjawabnya dengan tepat secara terperinci yang membuat teman sekelasnya kagum padanya. Saat sedang istirahat, Daeho berada di ruang musik dan memainkan piano di sana. Ia kemudian mengingat saat-saat ia bersama dengan adiknya. Namun ia dikagetkan dengan kedatangan Hye-in ke tempat itu.
Di malam harinya, Daeho kembali melanjutkan tugasnya. Ia saat itu menanyakan keberadaan Buk Dosung pada seorang tukang daging. Dengan ramah, tukang daging itu memberikan Daeho catatan berisi plat nomor Buk Dosung. Namun tukang daging itu malah menyerang Daeho yang membuat Daeho tak segan-segan membunuhnya. Daeho kemudian menemukan plat nomor itu. Ia kemudian mengikuti kemana mobil itu pergi sampai pada akhirnya Daeho hanya melihatnya saja dan tak membunuhnya, dan kemudian pergi. Karena kejadian itu, seorang polisi kemudian mencari identitas dari Daeho. Daeho yang baru saja selesai berolahraga kemudian mendengar teriakan Hyein. Daeho kemudian menemukan Hyein di lab yang sedang dipalak oleh si tukang bully. Daeho kemudian menghampiri mereka dan pada akhirnya 왜? 뭐 볼일 있어? di esok harinya, Daeho tak melihat Hyein di sekolah. Saat gurunya akan menggetok kepala Daeho, Daeho kemudian refleks menahan serangan itu. Saat makan siang, Daeho menghampiri si tukang bully, kemudian menanyakan keberadaan Hyein. Ia kemudian mencari keberadaan Hyein di toko tempat Hyein bekerja. Namun teman Hyein bilang kalau Hyein sudah berhenti bekerja di tempat itu. Saat pulang sekolah, Daeho kemudian ditemui oleh Hyein dan memberikannya pakaian. Hyein kemudian mengajak Daeho ke sebuah tempat dan menjadikannya sebagai kakak angkat untuk menandatangani sebuah formulir pekerjaan. Di malam harinya, Buk Dosung yang mengetahui alamat Daeho kemudian menghampiri rumahnya dan kemudian membunuh orang tua angkatnya. Saat pulang, Daeho sudah ditunggu oleh Buk Dosung dan baku hantam pun terjadi. Setelah kejadian itu, Daeho kemudian pergi ke tempat nenek di scene awal tadi. Awalnya nenek itu bilang kalau ia akan tutup. Namun saat Daeho bilang kalau apoteknya tutup, ia kemudian disiapkan makanan oleh nenek itu. Kemudian para polisi dan detektif datang ke rumah Daeho yang sudah terbakar. Di sana mereka melakukan investigasi dan menemukan kalau keluarga Daeho atau anggota unit 8 menyalurkan sekitar 30 juta dolar ke Korea Utara. Dan kejadian itu dikarenakan perebutan kekuasaan antara seksi 35 dengan unit 8. Jika kalian masih bingung, ntar gua jelasin di closing. Di siang harinya, Daeho dan si nenek baru pulang belanja. Di sana Daeho kemudian memperlihatkan foto keluarganya pada nenek itu. Dan akhirnya ia menyadari kalau Daeho adalah anak dari Lee Yong-ho, pria yang dibunuh di scene awal tadi. Di siang harinya, Daeho menerima sebuah paket dari atasannya. Ia juga menyesali atas kematian orang tua angkatnya. Ia kemudian diberikan misi terakhir dan ia akan bertemu adiknya kembali. Daeho kemudian mempersiapkan senjatanya. Namun sebelum pergi, ia sempat melihat video rekaman adiknya yang berada di penjara korut yang kini sudah diberikan kehidupan yang lebih layak. Daeho kemudian pergi. Di sisi lain, seorang pria yang saat itu akan melakukan sebuah transaksi berlian seharga 30 juta dolar digagalkan oleh Daeho yang ada di sana. Dan akhirnya baku tembak pun terjadi. Atasan dari Daeho kemudian akan melakukan pertemuan dengan para petinggi negara. Namun pertemuan itu diadakan secara rahasia di Beijing. Sedangkan Daeho disuruh pergi secepat mungkin oleh si nenek tua karena sekarang ia sudah menyelesaikan misi terakhirnya. Ia kemudian disuruh ke sebuah pelabuhan oleh nenek itu. Daeho kemudian mengucapkan salam perpisahan dan mengatakan kalau ia pasti akan sangat merindukannya. Daeho juga menghampiri Hyein yang sedang latihan menari. Di sana juga Daeho juga berpamitan padanya. Dan sepertinya Hyein sangat sedih atas kepergian Daeho yang kini harus meninggalkannya. Di Beijing, atasan dari Daeho disuruh membubarkan unit 8 karena itu adalah sebuah ancaman. Dikarenakan Korea Utara akan memiliki penguasa terbesar yaitu Kim Jong-un. Dia juga merupakan pemimpin dari seksi 35. Sehingga para intel yang ada di Korea Selatan harus menjaga hubungan dengan seksi 35. Tentara yang selalu memberikan Daeho misi ditelepon oleh atasannya dan menyuruhnya untuk membunuh anggota unit 8. Awalnya ia menolak, namun ia terus dipaksa sampai akhirnya ia harus pasrah dengan keadaan itu.
Daeho yang saat itu akan pulang ke Korut menemui seorang pelaut yang juga bagian dari intel Korut. Mereka kemudian pergi ke pelabuhan, namun Daeho malah ditikam dari belakang. Namun ia sempat melawan sehingga ia kemudian kembali ke rumah nenek. Di sana ia menemukan kalau nenek itu sudah dikepung oleh polisi. Nenek yang menyadari hal itu kemudian menyuruh Daeho pergi. Namun ia malah ditembak seketika. Daeho yang ketahuan berada di sana kemudian dikejar oleh polisi. Namun ia berhasil sembunyi dan menodongkan pistol padanya. Tentara itu berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Namun saat ia berbalik, Daeho sudah pergi dari tempat itu. Yein yang saat itu sedang angkat jemuran, ia menemukan Daeho di pojokan dan membawanya masuk. Yein kemudian mendengar berita kalau Daeho adalah buronan Korea Selatan. Namun ia langsung mematikan TV itu saat Daeho sudah sadar. Di sisi lain, seorang pria sedang disiksa dan ditanyai keberadaan Daeho. Namun ia mengatakan kalau ia harus pergi ke Korsel dan ia pasti akan membawa Daeho kembali. Di siang harinya saat Yein membeli makanan, ia ditanyai keberadaan Daeho. Namun ia mengatakan kalau ia salah informasi dan ia menyembunyikan keberadaan Daeho. Saat itu, Yein yang satunya lagi atau si adik Daeho sudah tiba di Bandara Korsel. Ia dibawa oleh beberapa orang ke sana. Daeho kemudian ditelepon dan dikabarkan kalau adiknya sudah berada di Korsel sehingga ia disuruh untuk menyerahkan paket seksi 35 padanya. Daeho kemudian pergi dan kini Hyein benar-benar kehilangan Daeho. Saat tiba, ia kemudian dibawa ke lantai atas gedung itu untuk bertemu seseorang. Namun orang yang selalu memberikannya misi mengikutinya dan menemukannya di sana. Saat itu juga Daeho diperlihatkan adiknya yang disekap di dalam mobil. Dan saat Daeho akan memberikan paketnya, ia akan ditembak dari belakang. Namun orang itu malah ditembak oleh intel yang juga ada di sana. Dan kemudian baku tembak pun terjadi. Saat itu juga, Yein dibawa pergi. Namun di tengah jalan, mereka dicegat oleh polisi yang membuat Daeho pergi dari tempat itu. Di malam harinya, Daeho yang masih bersembunyi ditelepon dan ia diancam untuk menyerahkan paket itu. Karena jika tidak, ia akan diburon dan adiknya akan dibunuh. Dan ternyata Hyein juga disandera di sana. Daeho kemudian menelpon rekannya dan meminta agar ia bisa bicara dengan adiknya. Daeho kemudian pergi untuk menemui Hyein yang disandera oleh seksi 35. Namun sebelum itu, ia menelpon polisi. Dan telepon itu kemudian dilacak. Saat itu juga Daeho melempar berlian itu dan akhirnya baku tembak pun terjadi di sana. Saat mereka akan keluar, Daeho malah ditahan oleh seseorang. Polisi yang sudah tiba di sana kemudian masuk dan akan membantu Daeho. Saat itu juga terjadi adegan dramatis yang dimana Daeho tak tahu harus melakukan apa. Karena di Korut ia sudah dibuang dan di Korsel ia menjadi buronan. Namun akhirnya ia menembak penjahat itu meski ia juga terkena tembakan di dadanya. Ia kemudian dibawa pergi bersama Hyein. Akan tetapi, di tengah jalan Hyein menangis histeris dan ternyata Daeho sudah meninggal. Kini Hyein hanya hidup sendiri dan tak memiliki siapapun. Ia kemudian pergi ke gedung kedutaan dan menemukan Hyein adik Daeho di sana. Kemudian Hyein membawa adik Daeho pergi dan akhirnya film pun tamat. Nah, oke guys, jadi bagi kalian yang masih bingung, ayah Daeho merupakan intelijen dari Korut yang menjalankan tugasnya di Korsel. Namun ia dibunuh oleh polisi di sana karena Korut sudah membuangnya. Daeho yang berada di Korut yang masih di penjara kemudian ditugaskan untuk menggantikan ayahnya agar ia bisa dibebaskan. Namun setelah misinya selesai, Daeho malah dihianati oleh orang yang menyuruhnya menjalankan misi. Sehingga Daeho menjadi buronan di kedua negara. Namun Daeho lebih memilih keselamatan adiknya dibandingkan keselamatan dirinya. Sehingga ia membunuh orang yang mengkhianatinya. Namun pada akhirnya dia meninggal sebelum ia sampai di rumah sakit. Nah, kira-kira kayak gitulah ceritanya ya guys ya. Kalau salah silahkan kalian perbaiki. Jadi gue yang saat ini masih jomblo mohon pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Oke guys, see you next video and bye bye.